Selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang sedikit berbeda di depan kita. Betul. Ada dokumen menarik yang Anda bagikan. Iya, judulnya Kisi-Kisi Genos 2026. Dan misi kita kali ini bukan cuma sekedar membaca daftar materinya. Bukan sekedar itu, kita mau coba bongkar rahasia di baliknya, kan? Tepat, apa sih filosofi pendidikan yang tersembunyi di dalam struktur Olimpiade Nasional yang kelihatannya ambisius banget ini? Mari kita selami bareng-bareng. Anda pakai kata yang pas, filosofi. Karena dokumen ini sekilas memang cuma daftar topik matematika, sains, dan bahasa Inggris. Iya kan, kelihatannya cuma daftar biasa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar silabus. Ini semacam pernyataan pedagogis dari penyelenggaranya, Kintara. Maksudnya pernyataan seperti apa? Mereka seolah-olah menunjukkan keyakinan mereka tentang cara terbaik membangun pemahaman. Dari hal-hal yang sangat konkret, sampai ke konsep-konsep abstrak. Oke. Ini pergeseran besar dari model Olimpiade adu jenius zaman dulu menjadi sebuah kompetisi yang justru menguji proses belajar yang sistematis. Menarik sekali. Jadi ini bukan cuma soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang membangun pengetahuannya dengan fondasi yang paling kokoh. Tepat sekali. Oke, kalau gitu mari kita uji teori ini. Kita mulai dari subjek yang paling sering jadi momok sekaligus favorit, matematika. Dokumen ini membaginya ke dalam 5 level, dari level 0 sampai 4. Di level 0, untuk anak TK, materinya sangat mendasar. Penjumlahan dan pengurangan, pola gambar, menghitung jumlah benda. Sangat fundamental. Dan fundamental di sini artinya adalah batu bata pertama, gitu. Mereka nggak mulai dengan rumus, tapi dengan logika dasar. Logika yang bisa diobservasi langsung ya. Betul. Menghitung benda itu gerbang ke konsep kuantitas. Melanjutkan pola gambar, itu gerbang menuju pemahaman algoritma. Ini cara menanamkan naluri matematika. Nah, dari naluri itu, lompatannya terasa jauh banget saat kita intip level tertingginya, level 4 untuk SMP. Jauh sekali. Materinya tiba-tiba jadi bentuk aljabar, peluang kejadian tunggal dan majemuk, fungsi linier. Rasanya kayak dari belajar merangkak langsung ikut maraton. Di mana jembatannya? Jembatannya itu ada pada cara mereka mengembangkan satu konsep secara bertahap. Coba kita ambil satu contoh, konsep perbandingan. Oke, perbandingan. Di level 0, itu cuma perbandingan bilangan. Mana yang lebih besar, mana yang kecil, sangat visual. Terus di level 2, kelas 3 dan 4 SD, konsep itu berevolusi jadi perbandingan senilai. Anak-anak mulai diajak berpikir proporsional. Saya mulai melihat polanya. Puncaknya di level 4. Konsep itu matang jadi perbandingan senilai, berbalik nilai, dan skala. Ini arsitektur kurikulum yang elegan banget. Setiap level menambahkan lapisan kompleksitas baru. Tunggu dulu, saat Anda jelaskan tadi, mata saya tertuju pada materi di level 2. Ada pembayaran, kembalian, diskon. Wah, ini kan matematika warung ya? Betul, matematika sehari-hari. Matematika yang kita pakai setiap hari. Saya suka sekali mereka memasukkan aplikasi praktis sedini ini. Seolah bilang, hey, matematika itu bukan cuma angka di buku. Anda menangkap esensinya. Inilah yang membedakan pemahaman sejati dari sekedar hafalan. Benar juga. Ketika seorang anak bisa menghitung diskon 20%, mereka sedang melakukan penalaran logis. Dan kisi-kisi ini tampaknya sangat sadar akan hal itu. Dasar kekompleks di matematika ini jelas sekali. Saya jadi penasaran, apakah pendekatan yang sama, filosofi membangun bata demi bata ini, juga kita temukan di sains? Mari kita lihat. Dan ternyata konsisten. Oh ya? Di sains, level 0 untuk TK, pendekatannya itu observasi murni. Topiknya, mengenal bagian tubuh dan mengenal hewan dan tumbuhan di sekitar. Jadi bukan tentang menghafal nama Latin ya? Bukan sama sekali, tapi tentang membangun rasa ingin tahu. Kenapa daun warnanya hijau? Itu gerbang menuju metode ilmiah. Benar, dimulai dari pertanyaan apa dan mengapa. Lalu gimana pertanyaan-pertanyaan itu berkembang jadi lebih kompleks? Kita bisa lihat lagi evolusinya. Di level 1, siswa belajar perubahan wujud benda akibat panas dan dingin. Mencair, membeku. Sesuatu yang bisa mereka lihat langsung. Seperti es krim yang meleleh. Tepat. Lalu di level 3, konsep yang sama dipertajam menjadi perubahan wujud zat yang berkaitan dengan kalor dan tekanan. Tiba-tiba ada 2 variabel baru. Wah, jadi lebih saintifik ya? Jauh lebih dalam. Dan puncaknya, lagi-lagi di level 4, materinya benar-benar meledak.
Ada hukum Newton, pewarisan sifat, fenomena astronomi, sampai hukum kekekalan energi. Ini sudah menyentuh prinsip-prinsip dasar alam semesta, tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya di sini. Oke itu. Di antara topik-topik fisika dan biologi yang berat itu, terselip materi seperti masalah lingkungan dan pencemaran. Dan di level 3 ada pesawat sederhana dan manfaatnya. Sepertinya ada pesan tersembunyi di sini. Tepat sekali. Ini adalah upaya sadar untuk menghubungkan sains dengan dua hal, teknologi dan tanggung jawab. Oh, menarik. Pesawat sederhana itu menunjukkan aplikasi fisika. Sementara masalah lingkungan menunjukkan bahwa pemahaman biologi dan kimia membawa tanggung jawab etis. Jadi nggak cuma mencetak ilmuwan. Bukan, tapi juga warga dunia yang sadar teknologi dan peduli lingkungan. Sains disajikan sebagai alat untuk memperbaiki dunia. Luar biasa. Jadi dari matematika kita belajar logika terapan, dari sains kita belajar tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke pilar terakhir, bahasa Inggris. Oke. Kalau melihat kisi-kisinya, saya langsung punya firasat ini bukan sekedar tes vocabulary dan grammar. Firasat Anda benar sekali. Fondasinya di level 0 memang soal pengenalan, warna dasar, angka, salam sederhana. Blok bangunan komunikasi ya. Betul. Tapi setelah itu, tujuannya bukan lagi sekedar bisa berbahasa Inggris, tapi bisa berpikir menggunakan bahasa Inggris. Oke, jelaskan lebih lanjut. Di mana titik baliknya? Titik baliknya mulai terasa di level 2 dan 3. Di level 2, ada kata kerja present dan past tense. Lalu di level 3, tantangannya naik dengan ungkapan idiom sederhana. Jadi sudah mulai memahami nuansa ya? Betul, bukan lagi menerjemahkan kata per kata. Saya lihat di level 3 ini ada satu materi yang sangat unik. Soal cerita matematika sederhana dalam bahasa Inggris. Ini menarik sekali. Apa tujuannya? Itu observasi yang sangat tajam. Dan, ya, ini cerminan dari tuntutan dunia modern. Tujuannya ada dua. Apa saja itu? Pertama, menguji apakah pemahaman bahasa Inggrisnya sudah kuat untuk jadi alat belajar subjek lain. Kedua, ini melatih transferable skills. Kemampuan menerapkan logika matematika pada masalah yang disajikan dalam bahasa asing. Tepat sekali. Ini simulasi dari tantangan di dunia akademis tingkat tinggi. Dan puncaknya pasti di level 4, kan? Tepat. Jujur saja, melihat materi level 4 ini membuat saya sedikit iri. Haha, kenapa begitu? Dulu waktu saya sekolah, tes bahasa Inggris paling jauh ya cuma tenses. Sekarang lihat, anak SMP ditantang untuk interpretasi grafik, tabel, dan bagan berbahasa Inggris. Wow. Lalu ada pengenalan kesalahan tata bahasa. Dan yang paling canggih, memahami maksud penulis atau author's purpose. Ini kan skill yang dibutuhkan di dunia kerja, bukan cuma di ruang ujian. Betul. Ini bukan lagi soal bahasa. Ini soal literasi informasi dan berpikir kritis. Ini benar-benar menggeser paradigma. Oke, setelah kita bongkar filosofi di balik ketiga mata pelajaran ini, sekarang saatnya kita beralih ke informasi praktis. Informasi yang Anda butuhkan jika tertarik dengan Genos 2026. Pertama, soal kategori pesertanya. Pembagian levelnya sangat jelas. Level 0 itu untuk TKA dan B. Level 1 untuk kelas 1 dan 2 SD. Level 2 untuk kelas 3 dan 4 SD. Betul, level 3 untuk kelas 5 dan 6 SD. Dan terakhir, level 4 mencakup seluruh jenjang SMP. Sangat inklusif. Lalu yang paling penting, jadwalnya. Babak penyisihannya diadakan online dan ini yang menarik. Ada 3 pilihan tanggal. Oh iya. Iya, 28 Februari, 28 Maret, dan 18 April 2026. Ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi sekolah dan siswa. Itu penting. Ini menunjukkan panitia paham dinamika jadwal sekolah. Setelah itu, grand finalnya kan? Betul. Grand Final Nasional rencananya 16 Mei 2026 di Surabaya. Jadi ada elemen kompetisi tatap muka yang pastinya jadi pengalaman tak terlupakan. Tentu saja. Dan setelah tahu jadwalnya, yang paling membuat penasaran adalah soal hadiahnya. Bagaimana struktur reward di Olimpiade ini? Strukturnya dirancang untuk memotivasi. Ada 2 lapis hadiah. Bahkan di babak penyisihan saja, pesertanya sudah diapresiasi. Semua yang lolos dapat sertifikat juara. Lalu ada sistem medali. 10% teratas dapat emas, 15% berikutnya perak, dan 20% setelahnya perunggu.
Wah, artinya hampir separuh peserta yang lolos penyisihan bisa dapat medali. Ini bagus bala untuk membangun kepercayaan diri. Tepat, fokusnya pada pencapaian standar. Lalu di Grand Final, hadiahnya tentu naik level. Ada sertifikat juara, piala, medali khusus, dan Uang pembinaan. betul, uang pembinaan hingga jutaan rupiah. Tapi yang paling mengesankan buat saya adalah fasilitas yang didapat oleh semua peserta. Bahkan yang nggak jualan sekalipun. Iya, ini menarik. Setiap anak dapat sertifikat peserta, ini penting sebagai portofolio. Mereka juga dapat soal tryout berstandar OSN. Itu bahan belajar yang sangat berharga. Lalu ada peringkat nasional, jadi bisa mengukur kemampuan. Dan bonus, yang lolos ke grand final dapat kaos eksklusif. Jadi nggak ada yang pulang dengan tangan kosong. Anda benar. Ini menggarisbawahi lagi filosofi yang kita bahas di awal. Fokusnya bukan semata-mata pada kemenangan, tapi pada partisipasi dan proses belajar itu sendiri. Setuju. Nah, jika Anda sudah semakin tertarik, informasinya sudah disiapkan sangat rapi. Pendaftaran bisa lewat tautan bit.ly/daftargenois 2026. Untuk panduan lengkapnya, Anda bisa langsung ke bit.ly panduan genois. Dan kalau ada pertanyaan, ada narahubung yang bisa dihubungi. Betul, Kak Isa atau Kak Dian di nomor WhatsApp 08383 107 118. Jangan lupa juga follow media sosial mereka ya. Iya, di Instagram @kintaraaid atau kintara.idn untuk dapat update terkini. Lengkap sekali. Baik, mari kita tarik benang merah dari pembahasan kita. Jelas bahwa Genos 2026 bukan sekedar ajang adu cepat. Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah ekosistem pembelajaran yang dirancang dengan sangat cerdas untuk membangun kemampuan siswa secara bertahap. Bahkan kisi-kisinya sendiri bisa jadi peta jalan belajar yang bermanfaat. Saya setuju sepenuhnya. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Melihat struktur kisi-kisi yang begitu rapi, dari level 0 hingga 4, ini sebenarnya memberi kita cetak biru tentang proses belajar yang efektif. Oke. Pertanyaannya bukan lagi sekedar, bagaimana cara mempersiapkan anak saya untuk Olimpiade ini? Lalu apa? Pertanyaan yang lebih dalam untuk Anda adalah, bagaimana jika kita menerapkan pendekatan berlevel dan berfondasi seperti ini pada hal-hal lain di luar lingkup akademis? Oh, menarik. Seperti belajar musik atau olahraga. Entah itu belajar alat musik, menguasai olahraga, atau bahkan mempelajari coding. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti mencari jalan pintas dan mulai menghargai proses membangun pengetahuan bata demi bata?